Papa pulang nih. Meja kok suker ya. Akeh debune iki. Ma minum, Mas. Makanan ndak ada, kosong. Urung diresiki meja kursine iki kotor kabeh. Karepe piye iki? Ma, minum. Papa pulang nih. Omah kok berantakan, wong kerja bali kesel-kesel nyawang meja kursi suker kabeh. Siapa? Mana ini minum? Papa capek pulang kerja. Aku juga barusan pulang. Kenapa? Siapin Ada minum. apa? Sini capek, makanan ndak ada. Aku juga pulang kerja. Kenapa? Aku juga dimarahin. Capek tahu. Sini haus, mau istirahat, nggak ada minuman, nggak ada makanan. Maunya apa sih? Aku juga mau makan. Aku lapar. Capek ini kalau kayak gini, pulang-pulang rumah, awut-awutan, berantakan. Ya udah, Papa cari makan di luar aja. Gimana sih ini suami? Gak tahu istrinya capek pula pulang kerja. Sama-sama capek harus tahu diri dong. Nggak kayak gitu. Aku juga mau makan. Udahlah cari makan sendiri aja. Ma, aku pulang nih, Ma. Kerja kok ya capek ya, pulang malam terus. Jam 10 baru nyampe rumah. Kok tiap hari kok seperti ini. Tapi aku bahagia. Ma. Mama. Ada apa-apa. Dari tadi ya? Barusan aja. Barusan ya. Ya ampun Pak. Aku tuh belum masak. Gimana dong? Aku belum masak air enggak juga. apa-apa. Nah, rencana mau masak Sepeda. apa nih? Masak rendang aja ya. Oh, nanti tak bantuin. Mau dipijitin dulu Mama kan nggak? juga baru pulang capek. Sama-sama. Kita kan Iya. biasa pulang malam Pak. Iya, tiap hari kita kok pulang malam terus ya. Iya, kenapa? Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Buat nama cuan. Yuk kita masak rendang. Kelamaan enggak kalau rendang? Enggak lah, udah cepet. Mie instan aja lah. Oke, sama Yuk. tambah ceplok ya. Papa bantuin. Yuk, kita masak bareng Oh, yuk. Salam Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, adik-adik, dan saudara semua. Kembali ke channel YouTube GKJ Pekalongan bersama dengan channel YouTube GKJ Pekalongan. Kali ini dalam bungkusan acara bulan keluarga tahun 2023 Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Saat ini kita memasuki pada masa persekutuan doa yang pertama. Tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan sketsa video di mana ada sebuah keluarga. Adegan pertama bertengkar, kemudian adegan kedua sangat mesra sekali. Nah ini sudah hadir bersama dengan kita, saudara kita Mbak Cynthia Diah Kusumastuti, sarjana psikologi. Ini sudah membawa buku tebalnya sekian ya, entah isinya apa. Saya juga tidak bisa baca, tulisannya kecil-kecil. Bagaimana Mbak Cynthia? Tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan video. Kok ada dua kontradiksi ya antara adegan pertama dengan adegan yang kedua. Itu penjelasannya apa sih yang mau jenengan bawakan itu apa sebetulnya? Aku tidak nganggu video barang, monggo. Oke, terima kasih Pak Kun. Jadi ini itu sesuai dengan tema persekutuan doa kita ya. Ya, itu temanya itu kebiasaan proaktif. Proaktif. Ya, nah kebiasaan proaktif itu dibahas di buku tebal ini Pak, di Seven Habits, Seven Habits Highly Effective. Nah, di buku ini itu dijelaskan bahwa kebiasaan proaktif itu di mana seseorang atau manusia itu bertanggung jawab atas hidupnya. Jadi
manusia itu memiliki kemampuan dan memiliki hak untuk memilih apa yang terjadi akan hidupnya gitu. Nah kalau kita melihat di video sebelumnya itu kan Lihatnya ke sana, oh, lihatnya ke sana. nah kalau kita lihat di video yang sebelumnya itu kan ada yang pertama itu adegan marah-marah. Iya. Nah yang kedua itu adegan yang Mesra. mesra gitu ya, bisa kebetulan diskusi. keluarganya memang mesra itu. Betul. Nah, tapi dengan situasi yang sama, mereka pulang kerja capek, terus tapi respon yang diberikan itu berbeda. Istrinya juga pulang dari Pulang kerja juga, nggih, betul. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan di buku. Jadi kalau di buku itu lawannya proaktif itu reaktif. Kalau proaktif tadi itu mengatakan bahwa manusia itu bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi di hidupnya, di reaktif itu dia cenderung ketika merespon itu mengikuti perasaan hati. Spontan gitu Spontan, ya spontan. Jadi kayak tadi nih yang adegan pertama mereka sama-sama capek, kan hawanya emosi, hawanya bad mood lah istilahnya karena capek gitu kan. Jadi mereka mengikuti respon yang diberikan atau perilaku yang dimunculkan itu sesuai dengan perasaan hati, yaitu marah-marah karena capek, bad mood, udah capek sampai rumah nggak ada yang ngeladenin, istilahnya kayak gitu kan, nggak ada yang ngertiin. Digambarkan nggak ada makanan. Nggak ada makanan, iya. Nah itu respon reaktif. Sedangkan kalau respon proaktif adalah ketika seseorang itu bisa merespon atau berperilaku itu tidak secara spontan. Jadi mereka cenderung untuk memikirkan dulu kira-kira ketika aku memilih ini, apa yang akan terjadi ke depannya? Ketika aku melakukan seperti ini, dampaknya apa? Seperti itu. Jadi basa Jawane digelar sih, digulung gitu ya. Nggih. Jadi lebih orang-orang yang proaktif itu cenderung mengikuti nilai-nilai yang ada gitu. Seperti yang digambarkan tadi kan mungkin berpikir juga bahwa istrinya juga mengerti bahwa istrinya juga sebetulnya bekerja, capek juga. Jadi tidak layak kalau dia si suami ini terus marah-marah dan sebagainya. Betul. Nah di buku ini juga si yang buatkan Sean Coffee, apa sih bacanya Sean apa Sean gitulah, tulisannya Sean ya, bacanya nggak tahu apa. Itu mengatakan bahwa dia cerita ke ayahnya kalau pacarnya itu membuat dia marah. Terus ayahnya tuh bilang, di dunia ini nggak ada yang bisa membuat kamu marah. Yang bisa membuat kamu marah ya dirimu sendiri. Karena kamu memilih untuk marah, makanya kamu marah. Gitu. Ya, jadi memutuskan. Ya, dia memutuskan untuk marah. Oke. Jadi yang perlu diambil kesimpulan atau pelajaran atau apalah namanya itu dari kedua adegan tadi yang jenengan sajikan itu tadi apa coba bagaimana caranya agar kita itu kedepannya menghindari yang ini tapi melakukan yang proaktif ya. Jadi yang pertama kita perlu mengetahui atau menyadari bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan respon orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah perilaku dan respon kita. Jadi kalau semisal nih kayak tadi suami, dia tidak bisa mengendalikan orang istrinya harus memasak ketika dia pulang kerja. Dia tidak bisa, itu harus selalu ada gitu. Dia tidak bisa mengendalikan itu. Makanya yang bisa dia kendalikan adalah oke, aku harus mengerti istriku daripada aku berantem sama istriku. Akhirnya ya sudah aku mencoba untuk mengerti dia, kita ngomong enak nih, kita berdiskusi gitu. Itu yang pertama. Jadi kita harus menyadari bahwa tidak semua hal itu bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan ya diri kita sendiri. Dan memang marah itu sendiri ternyata memang menghabiskan energi lebih banyak daripada perasaan senang. Dan perasaan senang itu ternyata malah membangun. Kalaupun sel-sel yang ada yang rusak malah bisa. Kata-kata orang sih begitu, saya juga tidak tahu persis. Saya juga tidak pernah melihat sel. Iya. Di tempat benar, itu kantor polisi malah ada sel. Itu Pak Tri lebih tahu kayaknya. Iya benar-benar gitu. Itu yang pertama. Jadi kita nggak bisa mengontrol itu. Terus yang kedua kita bisa mengubah atau menjadikan kelemahan kita itu menjadi kelebihan. Jadi kita nggak melulu fokus sama masalah kita. Kita nggak melulu fokus sama kekurangan kita. Tapi kita fokus sama apa yang bisa kita lakukan, solusinya apa gitu. Jadi kita tidak melulu mencari kenapa ini bisa terjadi, tapi apa kedepannya kita mau gimana gitu.
Jadi lebih baik seperti tadi kan diskusi terlebih dahulu, enaknya masa apa itu kan ya. Iya. Oke. Dan gini Mbak, ini akhir-akhir ini kan kita kan seperti kebanjiran informasi-informasi di dalam medsos ya. Kemudian ketika kita melihat baik itu dari TikTok maupun dari YouTube maupun dari apapun itu, terus tangan kita itu pating kerembit, gatel seolah ingin segera komentar gitu loh, segera komentar walaupun itu berita itu maksudnya untuk apa, mau kemana, itu benar apa hoak, hoak itu kita segera saja mengomentari dengan jari-jari kita, dan mungkin komentar kita malah mungkin lebih ngawur dari informasi itu sendiri. Jadi ini bagaimana, itu apa termasuk dalam sikap proaktif itu tadi? Iya, kalau benar Pak, kalau yang spontan untuk merespon itu salah satu contoh perilaku reaktif. Ya, tanpa dipikir, iya dia kayak mungkin ini orang kayak apa sih kok aneh banget komen, kamu kok ini gini. Nah, kita nggak tahu kan ke depannya apakah mungkin ada juga yang selebriti itu malah menuntut, ujung-ujungnya minta maaf gitu kan. Menuntut sekian Iya, itu kan dia tidak pikir panjang dan hanya mengikuti keinginan. Hanya karena jarinya ya. Iya, betul. Nah, itu salah satu contoh reaktif gitu. Kalau kita menjadi proaktif ya sudah, kita mesti kalau mau komen itu komennya juga harus berpikir apakah ini akan berdampak untuk kita ke depannya gitu. Dipikirkan dulu, iya. Digelar, digulung gitu ya. Betul. Yang terakhir Mbak Cynthia, mungkin ada pesan-pesan lagi yang lebih menukik, lebih menajam untuk mungkin sangu para pemirsa. Iya. Ini dari renungan atau sketsa-sketsa tadi itu, ini pesan yang lebih menajam itu bagaimana? Monggo. Iya. Jadi mungkin kita juga tidak mudah ya untuk menjadi seseorang atau pribadi yang proaktif. Karena kadang itu kita secara spontan itu pasti mengikuti keinginan hati atau keinginan dalam diri itu pasti, karena kita manusia, kita pasti merasakan emosi maupun itu negatif ataupun positif itu kita pasti mengikuti. Nah, mungkin saya memberi bahasanya cara atau tips untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang di rumah, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita mereaksi sesuatu, sebelum kita merespon sesuatu, alangkah baiknya kita nge-pause dulu. Jadi sebelum kita merespon tuh kita dilihat dulu, misalnya nge-pause itu apa? Banyak yang enggak tahu loh. Nge-pause itu berhenti ya, ngejeda ya itu. Jadi mungkin ada orang yang memberi masukan ke kita. Kita jangan langsung kayak, oh kamu tuh nggak tahu gini. Kita dengerin dulu aja. Kadang kita dengerin dulu, kita resapin dulu. Ini maksudnya apa? Arahnya mau kemana? Dan kita baru mikir, oh kalau responku seperti ini, apa ya dampaknya? Karena ketika kita bisa berpikir jernih tanpa mengikuti emosi dalam diri, itu kita bisa berpikir lebih jernih. Jadi kita tahu kita mau ngapain kelanjutannya. Kalau kita lebih mengikuti perasaan, emosi diri, itu sulit untuk bisa berpikir jernih gitu. Jadi kayak yaudah apapun yang ada kayak yaudah respon aja gitu. Jadi mending kita nge-pause dulu, kita berhenti dulu, kita jeda dulu. Kalau misalkan sudah merasa tenang, kita berpikir, baru kita merespon. Tapi kadang-kadang gini loh, orang yang lama ada apa-apa kemudian responnya itu lama, kadang-kadang dicap sebagai orang yang lamban. Ya, Jadi kesannya itu kok lamban, ora cak-cak gitu loh, nggak cerdas, ingin segera memutuskan sesuatu yang tepat. Lamban, kemudian opo kelulur, orang nyenengke. Ini bagaimana ini? Sebenarnya itu kalau kayak gitu kan menurut saya lebih ke miskom ya. Maksudnya orang itu akan dicap lamban karena dia tidak memberikan keputusan atau tidak mengkomunikasikan itu. Kalau misalkan dia bilang, oh Pak, aku bingung nih, coba beri aku waktu ya.
itu kan lebih enak untuk diterima gitu ya. Minimal ada wacananya. Ya, betul. Ada yang Gitu disampaikan. Oke. Atau mungkin ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup sih kayaknya. Cukup? Ya, harapan saya cuman kita bisa sama-sama membuka kebiasaan baru, yaitu kebiasaan proaktif, walaupun sulit tapi paling nggak pelan-pelan dicoba lah. Oke. Baik, saudara-saudara, jadi ini persekutuan doa yang pertama. Kita berharap mudah-mudahan renungan dalam persekutuan doa yang pertama ini bisa memperkaya hasanah dalam kehidupan beriman kita, agar semakin hari kita menjadi semakin lebih dewasa dalam beriman, begitu ya. Baik, begitu saja. Sekian renungan dari Mbak Cynthia melalui channel YouTube GKJ Pekalongan, dan kita akan berjumpa lagi di channel YouTube GKJ Pekalongan di acara-acara berikutnya. Halo.